Jadi selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayaknya sih, kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah, ya Allah, saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam bagi semua sholat-sholat saya dan anak-anak saya, bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama, dunia, dan akhirat. Itu nomor satu. Kedua, orang yang benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rezeki ya insya Allah, saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki ke depannya adalah kalaupun menikah lagi, misalkan jodohnya sama Abi, ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkawinan. Itu sih yang membuat saya melihat pada saat Abi pertama kali menyatakan saya juga tolak waktu itu. Tapi besoknya saya ngelihat kalau pada saat sholat azan, dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamaah. Saya ngelihat bagaimana mungkin penampilannya, tatonya di mana-mana, pemberitaannya jelek, tapi begitu dia mimpin sholat, tajwidnya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua, sampai saya sampai ngantuk-ngantuk di belakang yang saking khusyuknya gitu ya. Jadi bagus lah gitu, saya nggak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya luluh adalah bagaimana Abi bisa dekat sama Fania. Karena Fania itu orang paling susah. Fania itu orang yang benar-benar punya, mungkin dikategorikan six sense lah. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan nggak pernah kasih tahu ini yang namanya Ferry mukanya kayak gini. Tapi begitu dia datang ya di lobi, kan aku tinggal di apartemen, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu, dia bisa lari, bisa langsung peluk. Padahal tahu dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam emang udah di, ya itu, dan sejak itu, aduh, dekatnya ada. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung maunya di tengah. Terus kalau ada orang minta foto sama saya, dia juga nggak boleh langsung ngambek gitu. Posesif gitu ya. Waduh, pokoknya udah serasa nih bapaknya bener gitu. Jadi nggak boleh. Jadi hal-hal itu, dan memang perlakuannya juga Abdi selama ini sebulan ini lah ya sama saya tuh baik ya. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangankan orang lain, keluarga saya pun masih mempertanyakan kesungguhannya. Makanya kan kemarin kan sampai depan papaku dia gimana nih? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja, bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan Allah itu bukan yang main-main. Karena dalam Islam itu ada di surat Al-Maidah ayat 89. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka untuk menuju satu kebaikan. Seperti tadi Mbak Fena bilang, semua kaget dengan kenapa Mbak Fena milih ya pamit pun juga kan. kagetnya kenapa bisa posting sama 8 tahun saya mana pernah ya memposting. Padahal mungkin saya tidak sama siapa, tapi saya nggak merasa harus memposting itu. Jadi semua kaget lah, dan saya nggak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga kan. Ya karena saya merasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah kok hati ini seperti dibukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya, 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis, makanya saya bilang, Di, kalau menikahi saya bukan saya materialistis ya, tapi kita harus punya tanggung jawab, khususnya Abi. Ya harus ada rumah, makanya banyak teman saya bilang, lu siap dong gitu. Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana ya standarnya, yang nyaman rumahnya atau apa. Artinya ya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang kan, saya kasih Abi waktu 1 tahun maksimal, bisa memulai semua dari nol sih namanya. Tapi ya kalau itu hitungan manusia pasti pusing lah. Tapi kan Abi punya keyakinan sendiri kan. Saya selalu bilang gini, kalau kita berpikir sebagai manusia nggak logik lah. Tapi saya punya keyakinan karena saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya kekuatan Allah yang saya andalkan. Jadi saya tidak berharap kepada makhluk, tapi saya berharap kepada Allah. Dan saya selalu bermunajat di setiap ibadah saya, dan saya juga selalu bilang kepada Anda, saya tidak mau pusingkan omongan orang, gitu. Karena Allah sendiri menutupi aib umatnya. Dan kadang kalau manusia menilai manusia itu dari casing, tapi tidak dengan Allah. Allah menilai seseorang, menilai umatnya dan membedakan umatnya hanya dari akhlak dan amal soleh. Kita tidak bisa menjudge orang dari casing. Oh, itu orang pasti begini. Nggak bisa, belum tentu.
orang itu siapa tahu lebih baik di mata Allah daripada kita. Dia membicarakan. Kan manusia itu hanya bisa membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain, tapi tidak bisa membicarakan keburukan dan kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Itulah manusia. Dan setelah saya hijrah itu banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, bahwa ternyata agama saya mengajarkan saya harus seperti ini, harus seperti ini. Itulah yang sekarang saya mencoba lakukan, bagaimana di setiap saat saya bisa istiqomah konsisten dengan apa yang saya lakukan.